Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you guys? Insyaallah. Pripun kabare apik? Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Mohon izin Ibu Hajah Siti Aminah Abdullah beserta ibu-ibu yang lain. Mohon izin Bapak Kiai, Majelis Guru, sahabat-sahabat saya, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Anak raja memakai katun. Katun diberikan ke ibunya. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan oleh Pak Kiai. Dalam tradisi Melayu yang namanya pantun itu mesti dijawab. Jadi sebenarnya tadi saya tidak menyiapkan pantun karena saya tidak menduga bahwa Kiai akan berpantun. Ternyata beliau beri dua pantun, jadi saya jawab satu saja. Insya Allah pertemuan kita ini mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad datang ke As-Salam tidak untuk berceramah apalagi menggurui, tapi datang untuk menjalin tali silaturahim. Dulu saya sampai di Mesir tahun 1998. Ada yang sudah lahir, adik-adik? Adik-adik waktu itu masih berselancar di alam maya. 1998 saya mengambil Fakultas Usuluddin. Di antara jurusan yang paling berat di Azhar waktu itu namanya jurusan Qismus Syariah wal Qanun. Qanun artinya hukum konvensional. Yang membuat sulit karena belajar di sana 5 tahun. Yang lain cuma 4 tahun. Syariah wal Qanun 5 tahun. Diktatnya tebal-tebal, berkisar antara 300 sampai 500 halaman. Yang paling menyulitkan bahasanya banyak bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Anak Riau yang waktu itu belajar di sana sebanyak 74 orang, tidak ada satupun yang mengambil syariah wal qanun karena takut lambat pulang, lambat nikah, lambat punya anak. Tapi di antara 74 orang itu ada satu tunggal, only one, al-wahid yang mengambil jurusan syariah wal qanun. Saya heran bertanya-tanya. Saya tanya anak yang lama, siapa yang ngambil syariah wal qanun itu? Ada nggak anak Riau? Ada satu. Dari mana dia? Dari pesantren As-Salam Solo. Orangnya satu di antara yang tadi berdiri. Saya tidak mau tunjuk yang mana, karena nanti ada yang sakit hati, kecewa. Kenapa dulu aku tidak dengan dia? So sweet. Nah, pelajaran yang pertama yang saya ambil dari alumni As-Salam bahwa alumni As-Salam, santriwan santriwati As-Salam menguasai bahasa asing. Kalau cuman bahasa Arab ngambil jurusan syariah, kalau cuman bahasa Arab ngambil jurusan tafsir, kalau cuman bahasa Arab ngambil jurusan hadis, kalau cuman bahasa Arab ngambil jurusan dirasat Islamiyah, tapi berani mengambil jurusan Al-Qanun, itu berarti bahasa asingnya bagus dan berhasil. Banyak juga yang ngambil jurusan itu nggak selesai-selesai, 3 tahun DO pulang. Orang kampungnya heran, ente kok 3 tahun pulang? Ternyata LC, lama di Kairo, tidak selesai. Tapi anak As-Salam mengambil jurusan Qanun, referensinya bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Arab, cincai, cair, dan selesai tepat waktu, pulang. Pulangnya pun tidak sia-sia. Sekarang menjadi pegawai di Bank Riau Kepri Syariah, menjadi referensi dalam bidang ekonomi syariah. Bangga nggak jadi anak As-Salam? Saya selalu berpikir, andai dulu aku menjadi alumni As-Salam. Rupanya ungkapan dalam hati itu dikabulkan Allah.
hari ini saya akan diberikan anugerah sebagai anggota kehormatan alumni As-Salam. Jangan tepuk tangan dulu, masih belum. Mana tahu mereka bertukar pikiran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau 22 tahun yang lalu, 98, sekarang sudah 2020. 20 tahun yang lalu kakak kelas kalian, abang kalian, alumni As-Salam bisa belajar di Al-Azhar Mesir, 5 tahun selesai jurusan hukum konvensional, mengambil referensi bahasa Prancis dan Arab Inggris, bisa selesai. Saya yakin dan percaya dengan kecanggihan alat teknologi informasi internet saat ini, maka pasti adik-adiknya juga bahasa asingnya lebih hebat dan lebih mantap. Betul? Kalau nggak percaya, tes saja satu-satu. Ku tahu dari tatapan mata. Nah, adik-adik alumni yang sedang belajar, yang lagi giat-giatnya belajar bahasa Inggris, terus semangat. Jangan hiraukan kalau ada orang ngejek, ngapain nanti belajar bahasa Inggris, gak ada gunanya belajar bahasa Inggris. Kemarin saya waktu di Inggris nggak bisa jalan, saya buka Google, www.google.com, buktinya bisa pakai Google. Jangan hiraukan. Makanya kalau ada alumni As-Salam bisa masuk Deplu, alumni As-Salam bisa jadi duta besar, alumni As-Salam jadi guru besar, alumni As-Salam jadi dosen, karena bahasa Inggrisnya baik. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang ngerti bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu muslihat, dari tipu daya kaum tersebut. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa anak-anak As-Salam bahasa asingnya mantap dan hebat. Takbir. Mana tahu kalian bisa mengislamkan buli-buli dan pakli-pakli. Kalau Abdul Somad hanya ceramahnya didengar oleh orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand Selatan dengan Moro, Filipina, tapi alumni As-Salam bahasa Inggris, bahasa Prancis mantap, maka insya Allah akan ditonton oleh semua manusia di dunia sampai akhirat. Ustaz Abdul Somad jangan sering ceramah ke sana kemari, nanti Ustaz sakit kalau mati gimana? Aku tidak khawatir sedikit pun, karena kalau aku mati 2400 adik-adik kelasku di As-Salam akan siap menggantikan Abdul Somad. Sekarang saya sudah berani mengatakan adik-adik, karena sebentar lagi saya akan diangkat menjadi alumni kehormatan. Belum, masih belum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi bahasa asing. Siapa yang bisa membela Islam ketika Islam dihujat, dihina? Agama teroris, agama rasis, agama fasis. Muhammad SAW datang membawa pedang, memancung kepala. Siapa yang tidak masuk Islam, potong kepalanya. Agama Islam agama membunuh orang tidak bersalah. Agama Islam disebarkan dengan kekerasan. Yang bisa membela itu adalah anak As-Salam yang ngerti Islam dan pandai berbahasa asing, insya Allah. Oleh sebab itu dari mulai sekarang mulai menulis-nulis. Gimana alumni As-Salam? Sudah banyak nulis, tiap hari nulis Pak Ustaz. Nulis apa? Update status. Bukan itu. Menulislah nak, menulislah dik, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Saya nggak mau belajar bahasa Inggris Pak Ustaz. Kenapa? Karena belajar bahasa Inggris itu nggak ada gunanya. Musafir, munafik, jauh-jauh menghabiskan masa, habis tenaga, habis uang. Bahasa Inggris nggak dibawa mati. Malaikat nanti nggak bertanya pakai bahasa Inggris. Malaikat bertanya pakai bahasa Arab. Marabbuka. Memangnya kau lahir mati langsung masuk liang kubur? Kan enggak. Islam ini mesti didakwahkan ke seluruh penjuru dunia. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun. Bagaimana mungkin bisa dengan cara yang santun kalau tidak dengan bahasa asing? Oleh sebab itu bahasa asing amat sangat penting. Adik-adik tamat dari As-Salam insyaallah skor TOEFL-nya 550. Amin. TOEFL, Test of English Foreign Language. Maka dengan itu nanti Abdul Somad minta tolong kepada adik-adiknya yang hebat bahasa asing, tolong terjemahkan bahasa Inggris. Ceramah-ceramah Abdul Somad yang video pendek-pendek itu jangan hanya jadi bahan TikTok.
Video ceramah itu jangan hanya jadi bahan ketawaan orang. Abdul Somad bermimpi ceramah yang pendek itu akan diterjemahkan oleh anak-anak As-Salam dalam bahasa pendek, bilingual, bahasa Inggris, bahasa Arab. Amin. Sehingga video pendek itu akan ditonton oleh Perdana Menteri Inggris, akan ditonton oleh Presiden Amerika. Begitu dia tonton, dia akan bertanya kepada stafnya, who is this? Abdul Somad. Siapa dia? Muslim scholar from Indonesia. My God, kill him. Yang ceramah Abdul Somad, yang ngomong Abdul Somad, tapi orang barat bisa paham karena diterjemahkan oleh anak-anak As-Salam. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum minad dunya wa ma fiha. Satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mereka paham ceramah Abdul Somad bukan karena ngomong Abdul Somad, tapi karena translate by As-Salam students. Amin. Besar harapan saya, bukan sekedar basa-basi, bukan mujamalah, tapi saya bermimpi. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan melihat mimpi menjadi kenyataan. Mudah-mudahan terwujudlah hendaknya keinginan Abdul Somad 5 bulan 6, 7 di masa akan datang insyaallah. Amin. Bapak Ibu guru, Pak Kiai, kalau boleh kasih mereka tugas nerjemahkan ceramah Abdul Somad yang pendek-pendek, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Setuju? Awas dapat tugas. Menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dibuatkan pakai translate, dibuatkan pakai dubbing, sehingga sampai pesan-pesan itu ke seluruh dunia, sehingga nanti ketika kita di akhirat, yang dapat pahalanya semuanya. Yang ceramah dapat pahala, kameramennya dapat pahala, yang mengupload dapat pahala, yang YouTube yang beriman pun dapat pahala. Jangan lupa subscribe, like and share. Nah, adik-adik insya Allah punya channel-channel, apalagi muhadarah. Assalam masih muhadarah, masih oke? Masih? Hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'an najtami'a fi hadzal makanil mubarak wa nusalli wa nusallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Unwan fi hadzi unwanul muhadarah tahtal maudhu'. Masih ingat kan? Masih hafal kan? Walaupun sudah dari pesantren 24 tahun yang lalu, tapi insya Allah sampai hari ini masih ingat. Andai nanti mati ditanya oleh malaikat, marabbuka, hayya nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'anna najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Man nabiyuka, wa nusalli wa nusallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Ma kitabuka, Allahumma arhamna bil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Lalu kata malaikat, ini enggak usah diperiksa alumni As-Salam. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, poin yang pertama, jangan lupa As-Salam punya kelebihan. Saya sudah ketemu dengan kakak kelas kalian, menguasai bahasa asing, Arab juga lagi, bahasa asing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke As-Salam, banggalah Pak, bangga Pak. Alumninya saya sudah ketemu di Mesir, alumninya saya sudah ketemu di luar negeri. Anak-anak Bapak juga nanti akan menyusul mereka insya Allah. Amin. Menjadi santriwan santriwati As-Salam punya kebanggaan yang luar biasa. Tinggalnya di kota besar Solo. Saya tadi dari Solo juga, Sulawesi, Makassar. Saya dari Makassar terus ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Yogyakarta, terus ke Solo, besok ke Semarang. Setelah dari Semarang besok insya Allah akan pulang ke Riau, dan setelah itu keliling sampai malaikat maut datang, mati. Hidup ini singkat, brother. Hidup ini singkat, saudaraku. Oleh sebab itu gunakan waktu. Al-waktu kasaid illam taqta'hu qata'aka. Man jadda wajada, man sabara zafara, man sara ala darbi wasala. Masih ingat insyaallah, kana Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu asr. Wal lailu kulluhu dhalamun wa bardun laisa fiha illa sautul harik fit tariq. Masih ingat insyaallah fi syari. Masih ingat insyaallah. Tapi saya yakin dan percaya adik-adik tidak senasib dengan kami dulu.
Kami dulu nasibnya menyakitkan, tidak dapat dihitung berapa kali tangannya dipukul pakai batang sapu. Sekarang kalian sudah enak. Saya kalau membaca berita di internet bagaimana seorang wali murid datang menyuruh guru merangkak, menyiksa guru, ditangkap guru, dituntut guru. Teman saya, kawan saya, sahabat saya ngajar di pesantren, jewer muridnya kena tuntut 7 juta. Pilih mana, 7 juta apa penjara? Menggigil dia, masuk penjara, nggak tahu mau takut. Akhirnya membayar 7 juta. Zaman kami dulu nggak berani ngelapor sama orang tua. Kalau ngelapor, mak, ya tadi aku ditempeleng, mau aku tambah lagi. Oleh sebab itu maka adik-adik, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang sudah hari ini belajar di As-Salam, ungkapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.